Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang ruang lingkup akuntansi manajemen rumah sakit. Sebelumnya saya akan menyebutkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Anika Wafifa Putri dengan NIM 230307. Yang kedua ada Asmaul Husna dengan NIM 2303010. Yang ketiga ada Hairun Nisa dengan NIM 2303024. Yang keempat ada Putri Aryani dengan NIM 2303042. Dan yang terakhir ada Salsabila Dahlan dengan NIM 2303051. Yang pertama itu akuntansi biaya. Di sini ada jenis biaya. Yang pertama itu biaya tetap, gaji petugas ada 5 orang selama 12 bulan. Biaya satuan 4 juta ribu rupiah, total biaya total keseluruhan 240 juta. Yang kedua ada biaya habis pakai, bahan ATK dan formulir. Di sini ada 1000 lembar yang terpakai, biaya satuannya ada 5.000, total biayanya 5 juta. Yang ketiga biaya operasional seperti listrik dan internet selama 12 bulan, biaya satuannya 1.500.000, total biaya keseluruhan 18 juta. Yang keempat biaya pemeliharaan SIM-RS seperti kontrak tahunan, pemakaian satu paket, biaya satuan 10 juta, total biaya 10 juta. Yang kelima ada biaya kebersihan dan sanitasi seperti jasa cleaning service selama 12 bulan, biaya satuannya itu 1.200.000, total biaya 14.400.000. Yang keenam ada biaya pelatihan SDM seperti workshop atau sertifikasi. Ada 2 kegiatan, biaya satuan 3.500.000, total biaya keseluruhan 7 juta. Yang ketujuh ada biaya peralatan medis ringan seperti pengganti alat kecil atau stetoskop dan tensimeter. Ada 5 unit, biaya satuan 800, total biaya keseluruhan 4 juta. Dan yang terakhir ada biaya transportasi dan logistik seperti pengiriman dokumen dan obat antar unit selama 12 bulan, biaya satuannya itu 600, total biaya keseluruhan 7.200.000. Baik, yang kedua ada anggaran dan perencanaan, yaitu terdapat program atau kegiatan, tujuan, anggaran, dan target capaian. Pertama, ada digitalisasi rekam medis dengan tujuan mengurangi waktu input data dan meningkatkan efisiensi pelayanan dengan total anggaran 50 juta rupiah. Target capaian 90% data terinput dalam kurang lebih 24 jam. Kedua, pelatihan SDM rekam medis dengan tujuan peningkatan kompetensi dan pemahaman staf dalam sistem SIM-RS dengan total anggaran 15 juta rupiah. Target capaian 100% petugas bersertifikat. Ketiga, ada pemeliharaan perangkat SIM-RS dengan tujuan menjamin kelancaran sistem dan mengurangi gangguan teknis dengan total anggaran 20 juta rupiah. Target capaian 0% downtime system. Keempat, ada pengembangan modul analisis dengan tujuan meningkatkan kemampuan monitoring dan mutu pelayanan dengan total anggaran 25 juta rupiah. Target capaian dashboard analisis aktif. Kelima, ada program efisiensi operasional dengan tujuan mengurangi biaya operasional rumah sakit tanpa menurunkan mutu dengan anggaran 30 juta rupiah. Target capaian efisiensi biaya 10% per tahun. Yang keenam, ada peningkatan pengendalian internal dengan tujuan memastikan transparansi dan akurasi data keuangan dengan total anggaran 10 juta rupiah dan memiliki target capaian audit internal 100% terlaksana. Dan yang ketujuh, ada pengadaan software akuntansi manajemen dengan tujuan integrasi sistem keuangan dengan SIM-RS dengan total anggaran 35 juta rupiah dan target capaian sistem terpasang dan berfungsi penuh. Baik, selanjutnya adalah analisis keuangan. Yang pertama ada pendapatan. Target pada tahun 2025 sebesar 320 juta rupiah, sedangkan realisasinya yaitu
310 juta rupiah, sehingga selisih yang ditemukan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Adapun analisis atau kesimpulan yang kita tarik yaitu terjadi penurunan volume pasien rawat jalan sebesar 3%. Selanjutnya yaitu total biaya operasional. Target pada tahun 2025 sebesar 277 juta rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 289 juta rupiah. Sehingga terjadi selisih yang merugikan sebesar minus 12 juta rupiah. Adapun analisis yang kita tarik yaitu terjadi kelebihan biaya listrik, internet, dan biaya habis pakai. Yang terakhir ada laba operasional unit. Target pada tahun 2025 sebesar 43 juta rupiah. Realisasinya yang terjadi yaitu 21 juta rupiah. Sehingga terjadi selisih sebesar minus 22 juta rupiah. Sehingga kesimpulan yang kita tarik yaitu efisiensi biaya belum optimal dan pendapatan belum stabil. Begitupun bisa kita lihat pada diagram di samping. Yang keempat di sini ada pengendalian internal. Untuk area pengendalian, yang pertama ada pengelolaan kas dan prosedur pengendalian setiap transaksi kas masuk dan keluar harus disertai bukti resmi. Rekonsiliasi dilakukan setiap akhir bulan. Tujuannya menjamin keakuratan saldo kas dan mencegah penyalahgunaan dana. Kedua, pembayaran dan pengeluaran. Setiap pengeluaran dana harus melalui otorisasi pejabat berwenang. Pengeluaran di atas batas tertentu harus disetujui oleh Direktur Keuangan. Tujuannya menghindari pengeluaran tidak sah dan menjaga disiplin anggaran. Yang ketiga, pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan dilakukan melalui sistem tender internal. Pemeriksaan fisik barang dilakukan sebelum pembayaran. Tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kualitas barang atau jasa yang diterima. Keempat, persediaan obat dan bahan medis. Pencatatan stok dilakukan melalui sistem SIM-RS. Audit stok dilakukan secara berkala setiap bulan. Tujuannya menghindari kehilangan kadaluarsa atau selisih persediaan. Yang kelima, pendapatan pelayanan. Semua transaksi pelayanan pasien dicatat otomatis melalui sistem billing. Laporan pendapatan diverifikasi harian oleh bagian keuangan. Tujuannya menjamin semua pendapatan tercatat dengan benar dan tidak ada kebocoran. Yang keenam, aset tetap rumah sakit. Setiap aset memiliki kode inventaris. Pemeriksaan fisik aset dilakukan minimal 2 kali setahun. Tujuannya menjaga keberadaan dan kondisi aset agar tidak hilang atau rusak tanpa catatan. 7. Pengajian dan honorarium. Data kehadiran pegawai diinput otomatis melalui sistem absensi. Gaji diverifikasi oleh bagian SDM sebelum disetujui keuangan. Tujuannya menjamin pembayaran gaji sesuai hak pegawai dan mencegah duplikasi data. 8. Sistem informasi dan keamanan data. Akses SIM-RS dibatasi berdasarkan peran pengguna. Backup data dilakukan rutin setiap minggu. Tujuannya melindungi kerahasiaan dan integritas data pasien dan keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang terakhir. Di sini terlihat indikatornya. Yang pertama, rata-rata waktu pelayanan pasien rawat jalan pada tahun sebelumnya yaitu 2024 45, dan adapun sesudahnya yaitu pada tahun 2025 yaitu 30, dan perubahannya yaitu min 33%. Waktu tunggu menurun setelah penerapan sistem antrian digital. Kedua yaitu biaya operasional bulanannya. Sebelumnya yaitu 280 juta, sesudahnya yaitu 250 juta. Adapun perubahannya yaitu min 10,70% yang dimana menggunakan energi lebih efisien dan pengurangan biaya internet. Ketiga yaitu penggunaan kertas lembar per bulan. Sebelumnya yaitu 5.000, sesudahnya yaitu 2.000. Yang dimana min 60% implementasi rekam medis elektronik mengurangi dokumen manual. Keempat yaitu tingkat pemakaian bahan habis pakai berlebih. Sebelumnya yaitu 8 dan sesudahnya yaitu 3, yang dimana min 62,50%. Pengawasan stok dengan sistem
SIM RS menekan pemborosan. Kelima yaitu kunjungan pasien yang terlayani tepat waktu. Sebelumnya yaitu 82, sesudahnya yaitu 95, yang dimana perubahannya 15,90%, yang dimana meningkatkan efisiensi jadwal dokter dan perawat. Selanjutnya yaitu nomor 6, produktivitas petugas atau pelayan petugas per hari. Sebelumnya yaitu 25 dan sesudahnya yaitu 32, yang dimana perubahannya yaitu 28%, yang mengendalikan biaya obat dan pemeriksaan. Adapun yang ketujuh yaitu biaya per pasien. Sebelumnya itu 25.100, yang dimana sesudahnya yaitu 47.100. Perubahannya yaitu min 9,60%, yang dimana mengendalikan biaya obat dan pemeriksaan laboratorium. Adapun yang terakhir yaitu pemakaian listrik. Sebelumnya yaitu 250, sesudahnya yaitu 222, dan perubahannya yaitu min 12%, yang dimana pemasangan sensor otomatis dan pemeliharaan peralatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.